Dalam 24 jam, gue akan menantang diri gue untuk belajar self-improvement tentang hal-hal yang perlu gue tingkatkan. Mungkin tentang ketakutan, overthinking, bad habit, apapun itu. Atau mungkin tentang ketika gue lagi pengen mengerjain tugas tapi ada episode baru jadi gue nonton dulu selama 2 jam, habis itu scrolling sosial media. Mungkin kalau perlu relapse, tanpa sadari udah malam banget, mata gue perih, gue malah benci sama diri gue sendiri. Terlalu relatable. Di challenge ini gue bakal baca buku, nonton video, self-reflect, apapun itu yang bisa gue lakukan. Dan gue bakalan share hal-hal yang gue pelajarin selama challenge ini agar kalian gak perlu lakuin. Dan kalian hanya perlu subscribe. Do we have a deal? Ketika gue lagi kerja pada tanggal 10 Maret 2022, sebelum pulang, gue makan nasi goreng. Ketika gue udah nyampe di dalam kos-kosan, satu hal yang bisa gue lakuin adalah tidur. Namun, ada satu temptation yang benar-benar membuat gue kesal, yaitu di mana gue kepengen beli McDonald fried chicken. Gue tahu itu udah pukul 10 malam, gue nggak seharusnya membeli. Tapi gue iseng-iseng buat buka aplikasi delivery online. Gue cek harganya, dan bener aja ada promo. Hal itu akan sebagai bukti bahwa lu harus pesen. Tanda bahwa lu harus makan junk food di tengah malam. Akhirnya gue beli. Gue ngerasa bersalah sama diri gue sendiri karena gak bisa menahan diri. Singkat cerita, ketika McDonald itu datang, gue ambil, gue bayar, dan gue makan. Gue rasa ketika gue makan McDonald itu perasaannya nikmat. Perasaannya kayak fulfill gitu ya, terpenuhi. Karena gue bisa dapetin makanan yang gue pengen. Namun, kenyataannya bukan itu yang terjadi. Kenyataannya gue menyesal sama diri gue sendiri. Gue bahkan sampai benci kenapa gue makan junk food di tengah malam. Perasaan gue gak enak. Perut gue sakit banget. Karena gue mesen 2 ayam, 1 nasi, sama 1 minuman. Dan gue belajar, bukan masalah gue bisa mendapatkan barangnya, tapi ini lebih kepada bagaimana gue menahan godaan, bagaimana gue menahan bad habit gue. Dan di sini kita belajar sama-sama apa itu willpower. Maka dari itu kita akan memasuki the learning thread. Kita akan belajar dari 3 sumber. Yang pertama adalah Atomic Habits by James Clear. Kedua, video Andrew Huberman tentang willpower dan tenacity. Dan ketiga adalah how to lead a disciplined life. 3 sumber ini yang kita akan pelajarin bagaimana untuk menjadi pribadi yang memiliki willpower yang kuat atau enggak tekad yang kuat dalam mencegah bad habit kita. Gue yakin lu pasti bisa. Semangat. Mbak-mbaknya ngeliatin. Oke, gue bakalan share apa yang gue pelajarin dari Atomic Habit by James Clear. Nomor 1, secret to self-control. Jadi, ada istilah yang namanya cue-induced wanting. Jadi artinya ketika cue itu datang, kita pengen untuk melakukan bad habit kita. Artinya adalah kita harus mengetahui external trigger kita itu datangnya dari mana. Dan terkadang otak kita tuh spark desire. Bayangin seperti ini. Lu di tengah malam sudah makan, udah kenyang, tinggal istirahat, tinggal bobo deh pokoknya. Terus ketika kita scrolling sosial media, tiba-tiba menemukan secret gem, restoran, makanan enak atau apapun itu yang ngerasa kayaknya gue masih bisa deh makan snack atau enggak kudapan atau apapun itu. Dan akhirnya kalian keluar dari tempat tidur kalian, terus kalian ke minimarket terus beli sesuatu. Pernah gak sih berada di posisi itu? Dan terkadang kalau misalnya kita udah addicted terhadap itu, kita gak bakal bisa berhenti. Atau ngerasa itu bukan menjadi sebuah, dan bukan melihat itu sebagai sebuah permasalahan. Atau nggak contohnya kalian kepengen relapse PMO aja, mirip banget kan kayak gitu.
Kalian gak tahu entah kenapa, kalian tiba-tiba ngeliatin scrolling aja, ngeliatin Shopee aja, wih ini cewek cantik, gue kepengen relapse. Itu udah biasa banget buat kita. Dan mirisnya adalah, sebenarnya bad habit itu gak bisa bener-bener 100% lepas dalam diri kita. Short termnya adalah menahan godaan tersebut. Namun, kalau misalnya kalian benar-benar menghancurkan bad habit kalian, gue bakalan kasih tahu long termnya. At least itu yang gue pelajarin dari Atomic Habit. Jadi, James Clear mengatakan bahwa kita untuk mengubah bad habit kita benar-benar 100%, daripada kalian berpikir gue harus stop, kalian tahan, kalian coba benar-benar berdoa gitu ya, mungkin agar gak relapse atau nggak mungkin biar gak makan makanan bad habit gitu ya. Hal-hal seperti itu kan berada tepat di depan mata kita gitu. Gue harus menahan, gue nggak boleh ini, gue nggak boleh relapse, gue nggak boleh makan. Hal itu kan bener-bener di depan mata kita. Daripada instead of kalian coba menahan diri, coba untuk mengubah environment kalian. Jauh sebelum kalian scrolling sosial media, jauh sebelum kalian biasanya relapse, coba untuk bener-bener dihindari, akarnya dicabut. Cari tahu dulu, dan kebanyakan orang nggak paham akarnya itu datang dari mana. Jadi yang gue mau bilang di sini adalah walaupun ini tentang willpower atau nggak self control, coba untuk mengubah environment kalian. Kayak kalian tahu nggak sih pernah ngelihat ada pasangan yang ketika salah satu baik suami atau istrinya meninggal, dia bakalan bener-bener menjual rumahnya dan pindah ke suatu tempat. Kenapa? Karena sulit banget buat istri atau suami itu hidup di dalam penuh kenangan, penuh memori. Kalau misalnya lihat tangga ini aja keinget, ketika ingat piring ini aja keinget suami atau ketemu istrinya yang sudah ditinggalkan. Jadi contohnya bokap gue sih sebenarnya. Bokap gue langsung ngejual rumahnya, habis itu pindah ke kafe. Di situ gue belajar kayak, iya ya, kita tuh harus mengubah environment kita agar mungkin tidak teringat, agar cue atau triggernya itu tidak datang lagi. Sadari cue-nya, ubah itu. Dan di sini gue sadar kenapa gue suka banget untuk pergi ke taman, apalagi sekitaran jam 3-4 sore. Dan ketika gue mengubah environment gue sadar satu hal, bahwa gue tuh harus behave, gue tuh harus berperilaku yang berbeda dibandingkan di dalam kamar gue. Gue juga harus berperilaku baik. Gue juga harus beradaptasi. Gak mungkin kan gue ngelakuin hal-hal yang biasa gue lakuin di kamar ini sama kayak di dalam taman gitu kan. Gak mungkin gue lakuin itu. Jadi artinya adalah dengan kita mengubah environment kita akan mengubah perilaku kita akan menjauhkan diri kita dari bad habit. Kalau misalnya kalian sering melakukan bad habit di tengah malam, hal itu nggak mungkin kan kalian ke taman malam-malam. Hal yang bisa kalian lakukan adalah coba pas siang hari gitu ya, mengubah kamar kalian. Mungkin tata letaknya, mungkin lebih dirapikan, mungkin lebih dibersihkan. Ketika kalian melakukan itu akan meningkatkan hormon serotonin juga, yang dapat menyeimbangkan emosi kita, dan itu penting banget. Ganti suasana deh sekali-sekali, seriusan, bener-bener worth it. Oke, lesson kedua. Gue bakal baca atau gue bakal Oke, ulang. Oke, sumber berikutnya adalah gue bakal nonton video dari Andrew Huberman bagaimana caranya untuk meningkatkan willpower kita. Gue nggak paham vlogging tuh kulitnya setebal apa sih. Mereka bisa ngobrol kayak pede gitu depan kamera. Oh my gosh, gue masih ngelatih. Habis pipis. Wih, kerekam ya? Gue nggak kebayang, menurut gue Andrew Huberman bener-bener kayak god of self improvement. Karena dia kayak bener-bener tahu gitu loh, cara bekerja otak kita seperti apa. Dia mengetahui apa yang kita tidak pernah ketahui tentang diri kita sendiri, bagaimana kita melatih willpower kita. Gue bener-bener berharap kayak gue kenal Andrew Huberman dari dulu gitu loh. Dari gue, ya itu masa-masa kuliah kali ya. Nggak tahu deh mas, dia udah ada apa belum. Cuman belajar dari dia tuh ngebantu banget buat gue mengenal diri gue sendiri. I'm that serious.
Gak apa-apa. Halo. Iya, masuk aja, say hi. Hai. Mantap. Kalian umurnya berapa sih? Aku 9. 9. Oh, kalian pada berapa? Saya 9. Oh, pada 9 dong. Oh, 8. Oke. 11. Hai, perkenalkan nama saya tadi. Oke. Ya udah deh. Bye-bye ya. Selamat main ya kalian ya. Dadah. Dadah, Bang. Yo, bye-bye. Ngobrol sama mereka. Ada banyak banget. Umur 9-8 tahun semuanya. Oke, menurut gue ini bakalan menarik banget. Soalnya di video yang gue tonton tentang willpower ini akan mengajari kita bagaimana meningkatkan kualitas dari willpower kita itu sendiri. Bagaimana caranya agar kita memiliki kekuatan yang semakin lebih kuat untuk menahan bad habit kita. Namun sebelum itu gue pengen kasih tahu bahwa willpower itu sebenarnya limited resource. Artinya dia tidak abundance. Artinya kalau misalnya kita gunain setiap hari tekad kita untuk menahan bad habit, itu lama-lama habis juga. Maka dari itu wajar kalau misalnya ketika kita melakukan tugas yang sulit, habis itu yang sulit lagi, itu akan burn out atau nggak kecapean. Berapa banyak yang dari diri kita setelah melakukan tugas yang banyak banget memilih untuk relapse, menjadikan relapse atau nggak makan makanan enak sebagai reward kita, yang sebenarnya nggak baik buat kita, yang mestinya kita tahan. Namun karena kita ngelakuin hal-hal yang menggunakan tenaga kita yang banyak banget untuk ngerjain tugas, kita jatuh dalam bad habit kita. Dan berikut bagaimana cara meningkatkan willpower. Kalian bisa meningkatkan tekad kita hanya dengan sesimpel minum air putih di pagi hari. Umpama sebuah kendaraan, ketika pertama kali dinyalakan, digerakkan, kita isi dengan bensin, yaitu air putih kita. Kata Andrew Huberman, kita harus meningkatkan electrolyte di dalam diri kita. Perlu juga meningkatkan sodium atau garam. Dan ketika kita melatih willpower tersebut, ada satu otot yang sebenarnya makin dilatih, atau enggak ada otot yang benar-benar berkembang. Dan ini bakalan sulit banget gue ucapin, jadi maaf ya. Namanya anterior mid singular cortex. Itu katanya ada di bagian tengah-tengah gitu, bagian dalam. Dan itu yang benar-benar bertugas dalam menahan bad habit kita. Otot itu yang harus kita latih. Lalu gimana sih cara melatihnya? Andrew Huberman mengatakan kita bisa melatih itu hanya dengan sesimpel menolak hal-hal yang buruk atau enggak kenikmatan secara instan. Contohnya, kayak sesimpel gini aja deh, gue lebih memilih air putih daripada soda. Oke, good enough. Kalau misalnya kalian bisa melakukan itu, kalian bisa meningkatkan otot tersebut. Contohnya, kalian lebih memilih untuk makan ayam sama sayuran makanan rumah dibandingkan junk food. Nah, itu juga sebagai tambahan untuk meningkatkan otot tersebut. Otot tersebut dilatih dari tindakan-tindakan yang kita ambil. Bagaimana kita melihat sebuah tantangan, kenikmatan secara nikmat, secara instan. Artinya dengan kita menahan habit-habit yang simple gitu ya, kayak tadi gue sebutin, lebih milih makan nasi gitu daripada makan junk food gitu, itu akan menjadi power kita, itu akan menjadi sebuah skill yang bisa kita latih untuk menahan bad habit kita, untuk menahan habit terbesar kita, atau enggak yang sering gue sebut dosa favorit. Teknik ini disebut dengan stacking evidence. Semakin banyak evidence atau bukti-bukti yang kalian mengatakan bahwa gue bisa menahan ini, gue bisa melakukan ini, gue bisa mengerjakan tugas gue ketika gue lagi gak mau lakuin, itu salah satu willpower juga. Di video Andrew Huberman yang gue tonton itu, gue sadar satu hal, betapa pentingnya kita menunda kenikmatan yang secara instan. Gue kepengen kasih tahu kalian, bahayanya itu bukan ketika kita melakukan bad habit itu, bukan di situ. Namun bahayanya adalah cerita yang harus kita bawa di dalam diri kita ketika kita membawa diri kita kemanapun. Maksudnya gini, kalau misalnya let's say kita melakukan sebuah kesalahan, kita akan mengingatkan diri kita pada ketika kita gagal menahan bad habit kita. Betapa bodohnya kita, betapa gak layaknya kita hidup, betapa kita tidak, pokoknya otak itu akan depresi terus. Jadi maksud gue di sini adalah kita akan mengingat cerita-cerita itu.
ketimbang dengan bad habit kita. Dan itu benar-benar perlu. Secara jangka panjangnya itu gak healthy banget buat mental health kita. Oke, kita sudah belajar bagaimana caranya atau meningkatkan willpower di dalam otak kita secara lebih saintik gitu ya, dari Andrew Huberman. Kita akan belajar dari sebuah judul. Kita akan belajar dari sebuah buku yang berjudul How to Lead a Disciplined Life by Damon Zahariadis. Di sini dia menjual bukunya dengan mengatakan stress free. Karena menurut gua disiplin, willpower, tekad, apapun itu bener-bener sulit banget kita lakuin. Merupakan suatu hal yang kita coba hindarin. Karena lebih mudah untuk melakukan sosial media, karena lebih mudah untuk relapse, karena lebih mudah untuk makan junk food di malam hari. Oke, gue izin belajar dulu ya. Oke, di buku ini gue belajar satu hal yang menarik. Bagaimana musuh antara willpower dan self-discipline. Karena willpower itu adalah tekad gitu ya. Kayak suatu hal yang kita tunda atau kita tahan. Atau apa yang kita ingin kerjakan. Namun, di balik itu ada satu hal yang lebih besar yang sebenarnya di dalam buku ini lebih penting. Yaitu self-discipline kita. Bagaimana kita mau mendisiplinkan diri kita sendiri untuk masa depan kita. Karena gini loh, kalau misalnya kita mengandalkan willpower doang atau enggak kita tahan-tahan doang, itu artinya kita nggak belajar apapun dari situ. Kita nggak belajar apa yang menjadi akar dari sebuah permasalahan itu, apapun bad habit kita. Tadi kita udah belajar bahwa willpower itu limited resource. Itu nggak abundance, nggak banyak banget yang kita miliki. Mungkin kita ketika bangun pagi, willpower kita cuma 10 doang. Kita mau ngapain, kita mau ngerjain tugas atau kita mau malas-malasan, kita mau relapse atau nggak kita mau ngerjain tugas kita mau ketemu sama teman-teman kita atau enggak kita memilih untuk diem di dalam kamar, main game, online game. Dan itu dihadapin dengan 1000 permasalahan yang harus kita lawan. Dan mungkin tanpa kalian sadarin, itu menjadi sebuah peperangan di dalam otak kalian. Dan gue bersyukur banget lu berada di sini untuk menonton video gue. Karena lu bisa aja untuk nonton drama Korea atau enggak episode Netflix, apapun itu. Tapi kalian berada di sini bareng sama gue. Dan gue benar-benar appreciate. Jadi, ini adalah tips simple bagaimana cara meningkatkan willpower kita atau tekad kita. Buat sleep schedule. Artinya adalah kita harus tahu jam berapa kita harus tidur, jam berapa kita harus bangun. Sesuai kenyamanan kita dan coba benar-benar kalian hargai itu. Coba kurangin untuk minum alkohol, kafein, atau enggak makanan yang besar banget. Gue kepengen ngasih tahu satu hal, bahwa kerja keras kita, ataupun tekad kita, willpower kita, disiplin kita, itu bukan dimulai dari ketika kita bangun tidur. Namun produktivitas kita, dedikasi kita, disiplin kita, dimulai sebelum kita tidur. Bagaimana kualitas istirahat kita? Apakah kita bisa menyiapkan tidur dengan waktu yang tepat? Apakah kita scrolling sosial media dulu, ada screen time-nya banyak dulu sebelum tidur? Hal itu membuat kita depresi, membuat kita stres. Kita mungkin berkebutuhan khusus. Siapa yang nggak bisa tidur sambil laptopnya nyala? Atau nggak bisa tidur kalau nggak dengerin lagu? Hal-hal seperti itu harus dikurangkan. Bayangin seperti ini, seorang chef itu sebelum dia keluar dari dapurnya dia, atau enggak ketika tokonya ditutup, hal yang dia lakuin adalah membereskan dapurnya itu terlebih dahulu. Artinya adalah nggak ada barang-barang yang kotor yang ditinggalin buat diurusin esok paginya. Artinya adalah ketika kita ingin melanjutkan hari kita, keseharian kita, itu ada baiknya dimulai dengan pikiran yang bersih. Pikiran yang benar-benar kagak ada bekas-bekas sampah gitu ya. Dengan ketika kita melakukan itu, ketika kita bangun pagi, pikiran kita juga jernih, itu juga semakin mudah untuk melakukan kegiatan kita. Dan setelah kalian melakukan itu, coba untuk menghargai pikiran jernih itu. Dengan apa? Dengan tidak scrolling sosial media, dengan tidak
menemukan hal yang baru lagi, baru lebih gila, lebih mess up lagi. Gue kepengen kalian belajar untuk menghargai otak kalian.